Hai anak-anak, Bu Ade akan menyampaikan tentang materi bahasa Indonesia bab kedua, yaitu menyelami sejarah Indonesia melalui karya sastra. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, mengidentifikasi informasi penting dalam cerita atau novel sejarah. Kedua, mengaitkan nilai-nilai cerita atau novel sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Nah, sekarang Bu Ade akan bahas yang materi pertama, yaitu mengidentifikasi informasi penting dalam cerita atau novel sejarah. Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang pengertian teks cerita sejarah. Kemudian, unsur-unsur teks cerita atau novel sejarah, dilanjutkan struktur cerita atau novel sejarah, dan yang terakhir, jenis teks cerita atau novel sejarah. Nah, sekarang Bu Ade akan bahas pengertian teks cerita atau novel sejarah. Yang pertama, untuk teks cerita sejarah itu sendiri adalah sebuah naskah cerita atau narasi, rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Nah, biasanya di dalam teks sejarah ini ada memuat beberapa unsur nyata, yaitu tokoh atau pelaku cerita, nama tempat, dan peristiwa. Nah, namun bisa juga dalam teks sejarah itu terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan. Seperti apa? Contohnya seperti mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, atau mitos alegori. Itu untuk teks cerita sejarah. Nah, selanjutnya novel sejarah. Novel itu sendiri merupakan sebuah karya sastra. Nah, karya sastra itu sendiri fungsinya adalah menceritakan suatu peristiwa. Nah, dikatakan novel sejarah karena novel tersebut menceritakan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Oke. Selanjutnya, Bu Ade akan membahas tentang unsur-unsur teks cerita atau novel sejarah. Nah, cerita sejarah atau novel sejarah memiliki unsur yang sama, yaitu ada dua ya. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Oke, berikut adalah unsur-unsur intrinsik dari teks sejarah atau novel sejarah. Yang pertama ada alur atau biasa disebut dengan plot. Apa itu alur atau plot? Alur atau plot itu adalah rangkaian peristiwa yang terjadi. Nah, selanjutnya disusul dengan penokohan. Penokohan itu nama lainnya adalah perwatakan, artinya sifat yang ada pada diri tokoh. Yang ketiga ada amanat. Apa itu amanat? Amanat itu adalah pesan moral atau pesan cerita yang terdapat dalam teks cerita atau novel sejarah. Disusul dengan latar. Latar adalah keterangan, terbagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Selanjutnya ada sudut pandang, atau biasa dinamakan dengan point of view. Nah, yang ke-6 ada tema. Ya, tema itu adalah ide cerita yang menjadi dasar penulis menuliskan sebuah cerita. Oke, selanjutnya Bu Ade akan membahas unsur ekstrinsik cerita atau novel sejarah. Ada beberapa hal atau poin yang ada pada cerita atau novel sejarah. Yang pertama, bercerita mengenai fakta sejarah yang ada. Kedua,
adanya unsur bias dari naskah atau cerita asli. Selanjutnya, penulisannya didasarkan pada sumber acuan atau artefak sejarah. Yang keempat, pada sebagian cerita sejarah terdapat unsur politik. Selanjutnya, berisi kegemilangan pemerintah pada masanya. Selanjutnya, adanya unsur keagamaan yang berpengaruh pada masa itu, menceritakan kehidupan ekonomi pada masa itu, dan pada sebagian cerita sejarah juga menceritakan kehidupan keraton. Oke, sekarang lanjut ya, kita ke struktur teks atau novel sejarah. Nah, di struktur ini ada 6 aspek. Yang pertama, abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak adalah berisi inti cerita. Nah, namun pada bagian abstrak ini bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Kemudian yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi ini berisi pengenalan tokoh atau pengenalan latar cerita. Yang ketiga, komplikasi. Bagian ini berisi kejadian yang diurutkan dengan pola sebab akibat. Yang keempat, klimaks atau puncak masalah. Nah, pada puncak konflik ini, tokoh akan mengalami suatu konflik batin atau konflik fisik begitu ya dalam cerita atau novel sejarah. Nah, selanjutnya yang kelima, resolusi, yaitu keadaan ketika permasalahan itu mulai terpecahkan atau sudah ada solusinya. Nah, yang terakhir adalah bagian koda. Nah, pada bagian akhir cerita ini biasanya berisi nilai moral yang dapat dipetik pembaca. Nah, tapi ini sama juga dengan bagian abstrak, yaitu bersifat opsional. Artinya boleh ada, boleh tidak. Nah, sekarang Bu Ade sudah ada contoh nih, jenis novel sejarah. Nah, novel sejarah ini dibagi jadi 2 ya, Nak ya. Yang pertama novel yang berisi fakta sejarah, sama novel yang berisi fiksi sejarah. Nah, contoh dari novel yang berisi fakta sejarah itu adalah novel dengan judul Pangeran Diponegoro. Nah, pada novel tersebut menceritakan peristiwa atau tokoh sejarah dalam bentuk novel. Nah, sedangkan untuk contoh yang kedua, novel fiksi sejarah itu judulnya ada Burung-Burung Manyar. Nah, dalam novel tersebut menceritakan cerita rekaan berlatar tempat dan waktu pada masa lampau. Nah, baru kita bahas persamaan novel sejarah fakta dengan novel sejarah yang fiksi. Nah, persamaannya di sini ada 3 ya. Yang pertama, berlatar waktu dan tempat pada masa lampau. Artinya, pada novel tersebut menceritakan waktu dan tempatnya itu pada masa lampau. Yang kedua, menceritakan kisah yang terjadi pada masa lampau. Dan yang ketiga, sama-sama berbentuk karya sastra, yaitu menggunakan narasi dan dialog dalam penulisannya. Nah, lalu apa sih perbedaannya novel sejarah yang berisi fakta dengan novel sejarah yang berisi fiksi? Di sini juga ada 3 ya. Kalau novel sejarah yang berisi fakta, itu tokoh dalam novel tersebut ditulis benar-benar ada. Ya, jadi artinya berdasarkan artefak ya atau catatan-catatan pada peristiwa masa lampau. Yang kedua, alur cerita merekonstruksi peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Nah, jadi bisa dikatakan bahwasannya peristiwa sejarah itu menjadi acuan penulisan alur cerita oleh penulis. Yang ketiga, pengarang terikat oleh fakta sejarah. Artinya, ketika pengarang atau penulis memasukkan suatu alur peristiwanya, itu harus sesuai dengan fakta yang ada. Nah, sedangkan kalau novel yang berisi fiksi sejarah,
itu tokoh pada novel merupakan rekaan, alias rekayasa dibuat. Nah, yang kedua, alur cerita yang berkoheren terwujud karena rekayasa pengarang. Yang ketiga, pengarang tidak terikat fakta sejarah, namun terkadang pengarang mengambil latar kurun waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah. Nah, sekarang kita akan membahas nilai-nilai dalam cerita atau novel sejarah. Yang pertama, langsung saja di sini ada nilai moral. Apa itu nilai moral? Nilai moral itu adalah nilai yang berhubungan dengan sifat, budi pekerti, atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Nah, biasanya nilai ini dapat diketahui melalui deskripsi tokoh, hubungan antar tokoh, dialog, ataupun yang lainnya. Yang kedua, ada nilai religius. Nah, nilai religius adalah nilai yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama tertentu. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan adanya kutipan atau dalil dari suatu kitab suci. Atau bisa juga dari penggambaran nilai-nilai kehidupan yang dilandasi ajaran agama yang bersifat universal. Nah, yang ketiga ada nilai budaya. Apa itu nilai budaya? Nilai budaya itu yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, atau kebiasaan suatu masyarakat. Nah, nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran adat istiadat, bahasa, dan gaya bicara tokoh yang mencerminkan bahasa tertentu atau kebiasaan yang berlaku pada tempat para tokoh. Nah, selanjutnya ada nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan ini adalah nilai yang berisi semangat juang. Artinya apa? Artinya mengandung hal-hal yang bersifat pantang menyerah, rela berkorban, berani, jujur, dan membela keadilan. Nah, yang terakhir ada nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Nilai sosial itu adalah nilai yang berhubungan dengan masalah sosial atau interaksi sosial antar masyarakat. Nah, biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran hubungan antar tokoh. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Artinya, bagaimana sih caranya kita mengetahui atau mengidentifikasi nilai yang terkandung dalam novel sejarah? Nah, kita akan membuat rumus 4M. Apa itu 4M? Membaca, menganalisis, menemukan nilai, dan menyimpulkan nilai. Artinya, membaca itu adalah kita membaca secara saksama dan teliti. Kedua, menganalisis, artinya kita mendata tingkah laku tokoh apa saja yang ada pada cerita. Yang ketiga, menemukan nilai yang terkandung dalam cerita. Dan keempat, kita menyimpulkan kembali nilai dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Oke, sekarang kita lanjut nih ke materi kita yang terakhir, yaitu menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Nah, di sini kebahasaannya ada 6 ya. Yang pertama, menggunakan verba aksi, kemudian frasa adverbial atau kata keterangan. Yang ketiga, konjungsi temporal. Yang keempat, kata sifat. Kelima, pronomina atau kata ganti, dan yang keenam ada kalimat majemuk. Nah, di sini Bu Ade akan menjelaskan masing-masing contoh dari kebahasaan yang ada pada cerita atau novel sejarah. Oke, contoh yang pertama ada verba aksi. Verba aksi itu apa sih? Verba aksi itu adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan secara langsung. Artinya, tingkah laku tokoh itu dapat kita ketahui secara langsung. Nah, di sini contoh kalimatnya, pihak Jepang tidak pernah menyetujui memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Mana yang merupakan verba aksi? Yang merupakan verba aksi adalah kata menyetujui. Nah,
Selanjutnya ada frasa adverbial atau kata keterangan, kelompok kata keterangan. Nah, di sini ada contohnya Sultan Malaka terpaksa melarikan diri ke Pulau Bintan. Nah, kata yang bergaris bawah ke Pulau Bintan itu dia menunjukkan keterangan tempat. Yang ketiga, konjungsi temporal atau biasa dinamakan kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Nah, di sini ada beberapa kata hubung temporal yang biasa kita temui. Yang pertama ada lalu, kemudian, ketika, setelah, dan sebelum. Nah, di sini Bu Ade kasih contoh ketika pemuda itu tengah melepaskan sabuk pinggang dan perlengkapan kesatriannya, dua orang mencurigakan itu pun lekas bereaksi. Nah, di sini konjungsi temporalnya adalah kata ketika. Selanjutnya, yang keempat, kata sifat. Nah, kata sifat ini contohnya, perang berlangsung dengan cukup lama, sangat dahsyat, dan menelan banyak korban di kedua belah pihak. Mana yang merupakan kata sifat? Yang merupakan kata sifat di sini ada cukup lama dan sangat dahsyat. Selanjutnya yang kelima, pronomina atau kata ganti. Nah, kata ganti di sini ada dua ya, ada kata ganti orang sama ada kata ganti penunjuk. Nah, kalau kata ganti orang ini contohnya, ia kemudian lekas melepas alas kakinya dan duduk di atas batu. Nah, mana yang merupakan pronomina di sini? Nah, yang merupakan pronomina adalah kata ia. Yang keenam, kalimat majemuk. Kalimat majemuk di sini ada contohnya, namun tanpa sepengetahuannya, dua orang asing tengah membuntutinya dari semenjak ia melewati Bukit Borobudur. Nah, kenapa ini dinamakan kalimat majemuk? Karena dia berisi dua kalimat yang dihubungkan dengan kata hubung, yaitu kata hubung namun. Nah, perlu digarisbawahi di sini kalau kalimat majemuk itu ada dua jenis ya. Ada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, untuk contoh yang Bu Ade gunakan, ini adalah contoh kalimat majemuk bertingkat. Artinya ada kedudukan antara klausa atas dan klausa bawah. Apa itu klausa atas? Klausa atas itu adalah klausa yang bisa berdiri sendiri. Artinya dia memiliki arti. Nah, sedangkan klausa bawahan itu adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya jika klausa atas itu dihilangkan, dia tidak akan memiliki makna. Nah, di sini yang Bu Ade kasih tanda merah itu adalah klausa bawahan. Sedangkan yang Bu Ade kasih tanda warna biru itu adalah klausa